Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan melakukan presentasi mengenai isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid dari akar rumput vetiver sebagai pengusir terhadap rayap melalui uji bioaktivitas dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ambardani MSI dan Ibu Bella Riana MSI. Dengan anggota kelompok ada Sylvia Astuti, Tasya Aulia Halim, Tiara Rahma. Yang pertama ada tujuan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa terpenoid yang terkandung dalam akar tumbuhan akar wangi atau nama ilmiahnya Vetiveria zizanoides (SP) dan menguji sifat bioaktif senyawa yang dihasilkan sebagai penolak serangga rayap kayu. Pendahuluan dan tinjauan pustaka. Pendahuluannya, akar wangi merupakan salah satu tanaman penghasil metabolisme sekunder, yaitu berupa minyak atsiri. Tanaman ini menghasilkan vetiver oil yang banyak digunakan dalam pembuatan parfum, kosmetik, pewangi sabun, obat-obatan, serta pembasmi dan penolak serangga. Vetiver oil mempunyai aroma yang lembut dan halus karena ester dalam asam vetinenat dan adanya senyawa vetiverol. Pada penelitian ini, senyawa terpenoid yang terkandung dalam akar tumbuhan akar wangi dan menguji sifat bioaktif senyawa yang dihasilkan sebagai penolak serangga rayap kayu. Menurut National Research Council, tanaman akar wangi mempunyai kemampuan sebagai senyawa toksik terhadap serangga, pelindung tanaman pertanian dari serangga parasit kepiting dan tikus. Senyawa yang terdapat di dalam akar wangi yaitu terpenoid, khususnya golongan monoterpenoid dan sesquiterpen. Diketahui senyawa repellent bagi hama rayap tanah. Senyawa kimia yang terkandung dalam akar wangi yaitu berupa senyawa terpenoid. Terpenoid dikata juga isoprenoid. Hal ini bisa dimengerti karena kerangka penyusun terpena dan terpenoid merupakan isoprena. Terpenoid adalah komponen-komponen tumbuhan yang memiliki bau dan dapat diisolasi dalam bahan nabati dengan penyulingan disebut minyak atsiri. Secara umum, minyak atsiri adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen yang tidak bersifat aromatik yang disebut terpenoid. Sebagian besar terpenoid mempunyai kerangka karbon yang dibangun oleh 2 atau lebih unit C5 yang disebut isoprena. Penggolongan terpenoid berdasarkan unit jumlah isorena. Yang pertama ada monoterpen, yang kedua ada sesquiterpena, yang ketiga ada diterpena, yang keempat ada triterpena, yang kelima ada tetraterpena, dan yang terakhir ada polyterpena. Senyawa terpenoid yang ada pada akar wangi diantaranya adalah alpha-vetivon, ada beta-vetivon, cosimon, dan kositon. Senyawa yang terdapat di dalam tanaman akar wangi, yaitu terpenoid khususnya golongan monoterpenoid dan sesquiterpen. Adapun klasifikasi tanaman akar wangi. Kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Graminaceae, famili Poaceae, subfamili Panizoideae, genusnya Vetiveria, spesies Vetiveria zizanoides. Mekanisme kerja terpenoid sebagai anti rayap yaitu efek toksik dari ekstrak akar
akar wangi, di mana kertas umpan dengan perlakuan ekstrak dimakan oleh rayap. Aktivitas ekstrak pada akar wangi yaitu ekstrak N-heksana. Aktivitasnya anti rayap terhadap serangga rayap kayu. Selanjutnya di sini ada bahan dan metode. Yang pertama adalah persiapan sampel, angkat rumput vetiver, dikumpulkan bahan bakunya sebanyak 3 kilo, lalu disortasi basah, kemudian akar rumput dilakukan pencucian. Setelah selesai di pencucian, akar rumput dilakukan perajangan dan dilakukan pengeringan suhu 23 hingga 25 derajat Celcius. Setelah selesai pengeringan suhu, dilakukan sortasi kering terhadap akar rumput. Kemudian dilakukan penggilingan. Yang terakhir, dilakukan pengepakan dan untuk hasilnya menjadi serbuk simplicia. Diperoleh serbuk simplicia akar rumput vetiver sebanyak kurang lebih dari 1 kg simplicia kasar. Selanjutnya di sini ada ekstraksi dan isolasi. Yang pertama, simplicia akar rumput vetiver diambil sebanyak 1 kg, kemudian dilakukan ekstraksi sortasi dengan N-heksan. Campuran disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya diuapkan filtrat dalam vakum rotari. Lalu dikeringkan sejumlah kecil pelarut dan hasil ekstra disimpan. Untuk hasilnya di sini metode sokretasi menghasilkan ekstra kasar 14,26 gram pada fase nonpolar dan 4,28 gram pada fase polar. Kemudian yang selanjutnya ada uji terpenoid. Uji langsung menggunakan reaksi Lieberman-Burchard. Yang pertama diambil 1 ml ekstra kasar, lalu ditambahkan sekitar 3 tetes reaksi Lieberman-Burchard. Hasil yang didapat adalah hasil positif dengan terbentuknya warna hijau hitam. Selanjutnya dilakukan uji identifikasi terpenoid menggunakan KLT. Yang pertama ekstra kasar 1 ml ditempelkan pada plat KLT, kemudian sampel dialusi dengan elemen N-heksan yaitu menggunakan etil asetat. Selanjutnya disemprotkan menggunakan reaksi Lieberman-Burchard. Untuk hasilnya menunjukkan hasil positif berwarna merah. Selanjutnya untuk uji bioaktivitas ekstrak, sampel kayu ditempatkan kurang lebih 2 hingga 3 mm, ditempatkan di dalam 3 plat dengan diameter masing-masing 25 cm. Kemudian 3 sampel kayu ditambahkan ekstrak yang ditambahkan sebagai sampel uji, ditambahkan pelarut aseton sebagai belangko, lalu 3 kayu tanpa perlakuan sebagai kontrol. Selanjutnya, ditambahkan 20 rayap ke dalam setiap piring yang sebelumnya dipuasakan selama 1 jam. Selanjutnya, setiap perawatan pada piring dibiarkan dan diamati selama 10 jam. Selanjutnya untuk perhitungan uji bioaktivitas, setiap perlakuan di piring dibiarkan dan diamati selama 10 jam, termasuk indeks daya tarik dan persen daya tarik, dihitung menggunakan rumus persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk rumusnya ada di gambar, bisa dilihat. Untuk keterangannya di sini, A itu sebagai jumlah serangga yang tertarik, untuk N-nya itu jumlah serangga yang dilepaskan, untuk B-nya adalah jumlah serangga pada belangko.
Untuk interpretasi indeks daya tarik uji bioaktivitas ini, lebih dari 0,2 itu artinya atraktan. Untuk 0,2 dan 0,1 ini sebagai penarik lemah, 0,1 sampai min 0,1 itu tanpa efek. Untuk min 0,1 dan min 0,2 itu adalah sebagai 0, kurang lebih dari min 0,2 itu sebagai penolak. Untuk hasil uji bioaktivitas di sini dapat dilihat untuk hasil persen dari atraktif ini dari semua totalnya 0. Untuk atraktif indeksnya min 0,10. Selanjutnya untuk ini uji bioaktivitas dari ekstra fase polar sebagai penolak rayap. Di sini dapat dilihat untuk dari totalnya sendiri, hasil persen atraktif menunjukkan rata-rata 0,05. Untuk atraktif indeksnya menunjukkan hasil dari rata-rata 0,02. Dari berdasarkan tabel 1 dan 2, bioaktivitas ekstra kasar fase non-polar ini lebih tinggi dibandingkan ekstra kasar fase polar dan masuk ke dalam kategori sebagai penolak lemah terhadap rayap seperti yang tadi sudah dijelaskan, min 0,1 dan min 0,2. Selanjutnya di sini ada uji bioaktivitas terhadap senyawa isolasi. Untuk hasilnya menunjukkan dari rata-ratanya persen atraktif ini sama dengan 0,025. Untuk atraktif indeks ini rata-rata hasilnya adalah min 0,039. Hasil di sini menunjukkan nilai atraktif indeks itu negatif, menunjukkan senyawa tersebut efektif sebagai penolak rayap karena untuk nilai range dari atraktif indeks ini kurang dari 0,2 dikategorikan sebagai penolak rayap. Selanjutnya di sini ada fraksinasi dan pemurnian. Yang pertama dilakukan metode kromatografi cair vakum. Ekstra kasar yang diperoleh dari fraksi di kemurnian senyawa hasilnya diisolasi menggunakan KLT dengan elemen N-heksana 100%. Elemen yang digunakan adalah diklorometana DCM 95% dan elemen N-heksana aseton 70%. Selanjutnya sampel ditempelkan dari bawah plat KLT prequat silika gel 60F254 0,25 mm. Disemprot fraksi sampelnya menggunakan reaksi Lieberman-Burchard untuk memvisualisasikan karakteristik senyawa. Untuk fraksi yang terkumpul dievaluasi melalui nilai RF dan bercak warna dengan KLT. Selanjutnya, sampel disimpan di dalam desikator untuk digunakan lebih lanjut sebagai uji aktivitas biologi untuk evaluasi sama seperti prosedur sebelumnya. Didapatkan hasil fraksi pemurnian. Selanjutnya, dari hasil fraksinasi dan pemurnian ini diperoleh 31 fraksi. Setelah dikeringkan fraksi ini, semua fraksi yang ditonjolkan jejak persamaannya pada plak yang sama. Dengan pecahan lintasan persamaan tersebut digabung menjadi 5 fraksi, yaitu fraksi A, B, C, H, dan E.
Untuk hasilnya, hanya fraksi A dan fraksi B yang memiliki bercak merah, orange, hingga ungu yang menunjukkan adanya senyawa terpenoid. Untuk fraksi A menyatakan sifat fase yang sangat nonpolar, di mana sulit dimurnikan menggunakan sistem pelarut yang sesuai. Jadi, fraksi B yang dipilih untuk selanjutnya pemurnian sesuai dengan sistem pelarutnya. Selanjutnya di sini hasil vaksinasi dan pemurnian dilakukan kembali pemurnian dengan menggunakan N-heksana etil asetat, kloroform dan kloroform 50% dan 40%. Fraksi B-nya dimurnikan sebanyak 3,09 gram. Kemudian pemurnian menggunakan LUN N-heksana, kloroform 40% memberikan pemisahan efektif. Jadi pemurnian fraksi B selanjutnya dilakukan menggunakan LUN heksana menggunakan kloroform. Selanjutnya pemurnian fraksi B. Hasil pemurnian dari fraksi B terdapat 26 fraksi. Nah, 26 fraksi itu digabung menjadi 5 fraksi, di mana B1 fraksi 1 sampai 2, B2 fraksi 3 sampai 6, B3 fraksi 7 sampai 19, B4 fraksi 20 sampai 23, dan B5 24 sampai 26. Kemudian menunjukkan bahwa hanya fraksi 1 yang mengandung terpenoid dengan ditandai adanya 2 bintik merah. Kemudian hasil profil kromatogram KLT menunjukkan bahwa fraksi B1 ini mengandung senyawa terpenoid yang banyak dengan flex spot pada kromatogram KLT. Kemudian dipisahkan menggunakan PLC dan diresapi dengan gel silika merek 60 GF juga gelombang 254 sebagai fase cadangan. Nah, kemudian fraksi B1 kemudian dimurnikan menggunakan LUN N-heksan kloroform 60, N-heksan kloroform 40%, dan N-heksan diklorometana 70%. Kemudian hasil PLC diperoleh 29 fraksi, di mana beberapa sampel dilakukan uji KLT. KLT yang sama digabung dari 29 fraksi menjadi 12 fraksi. Kemudian fraksi B1,3, B1,5, dan B1,11 dipilih sesuai dengan titik merah dengan nilai RF pada urutan 0,86, 0,78, dan 0,34 menggunakan LUN N-heksan di klorometan 50%. Sedangkan pada fraksi B1.4 diketahui bahwa fraksi tersebut merupakan gabungan antara fraksi B1 dan fraksi B5. Nah, kemudian pada gambar di samping sebanyak 0,023 gram sampel fraksi W1,4 dipisahkan menggunakan LUN N-heksan dan diklorometana. Kemudian hasil pola KLT menunjukkan bahwa LUN N-heksan 100% efektif sebagai penolak rayap. Kemudian pada gambar ke-6, proses elusi menggunakan PLC telah diperoleh 5 fraksi, yang masing-masing 10 ml dari beberapa sampel yang dilakukan uji KLT. Kemudian pada gambar di samping, profil KLT fraksi B1 menggunakan LUN N-heksan di klorometana 50%. Dari 5 fraksi tersebut, melalui evaluasi pola KLT dan nilai RF fraksi sehingga dapat digabungkan menjadi fraksi B1.4.1 yang digabungkan dengan fraksi B1.3 serta fraksi B1.4.2 yang digabung dengan fraksi B1,5. Kemudian fraksi B1.3
dilakukan pemurnian menggunakan 3 elemen. Yang pertama N-heksan 100% dengan nilai RF 0,27, N-heksan dengan diklorometana 90% dengan nilai RF 0,59. Kemudian N-heksan dengan aseton 70% nilai RF-nya 0,91. Nah, beberapa fraksi yang mengandung senyawa terpenoid adalah fraksi B1, B1.3, B1.5, dan B1.11. Dari ketiga fraksi tersebut, hanya B1 yang banyak mengandung senyawa terpenoid. Kemudian fraksi B1 dimurnikan menggunakan 3 elemen. Pemurnian dilakukan menggunakan reaksi Lieberman dan KLT, dan dilakukan visualisasi menggunakan lampu UV pada panjang gelombang 254. Kemudian pada KLT ditemukan bercak merah dengan menggunakan elemen tersebut yang diperoleh nilai RF yang berbeda secara berurutan, yaitu 0,27, 0,59, dan 0,91. Kemudian fraksi B1,3 dapat disimpulkan bahwa mengandung senyawa terpenoid berupa minyak cair tidak berwarna dengan berat 0,0225 gram. Oleh karena itu, untuk memastikan senyawa terpenoid dari fraksi B1.3 dilakukan elusidasi struktur menggunakan analisis spektrofotometer, GCMS, dan FTIR, serta uji bioaktivitas sebagai penolak radioaktif. Nah, kemudian prosedur spektrofotometer FTIR, disiapkan hasil isolasi dari fraksi B1.3, kemudian sampel akar rumput yang diisolasi, ditambahkan dengan KBR, kemudian disimpan dalam plate untuk dianalisa. Nah, di sini ada gambar spektrum FTIR senyawa hasil isolasi fraksi B1.3, di mana hasilnya terdapat pada kadar 4 yang menghasilkan daerah penyerapan dengan getaran dispersi, di mana daerah penyerapan yang pertama 1386.14 menghasilkan getaran di disfungsi CH bending metil. Kemudian 1457.43 menghasilkan getaran di disfungsi CH bending metil. Dan yang ketiga 1618.56 menghasilkan getaran di disfungsi NH blending primer amin. Kemudian 2924.65 menghasilkan getaran di disfungsi CH stretching alkana. Dan yang terakhir 3415.30 dan 3477.16 menghasilkan NH stretching primer amina. Kemudian di sini ada kromatografi gas spektrometri massa. Prosedurnya yaitu sampel hasil isolat akar rumput disiapkan, kemudian dianalisis menggunakan GCMS yang menggunakan alidin 609.890 instrumen NGC dengan detektor selektif maka 9575B yang dilengkapi dengan kolom kapiler HP5MC. Kemudian suhu oven dipertahankan pada 50 derajat Celcius selama 5 menit dan ditingkatkan ke 230 sampai 235 derajat Celcius pada gradien suhu 4 derajat Celcius per menit. Kemudian komponen diidentifikasi dengan membandingkan spektrum massa dengan spektrum massa NIST dalam sistem data GCMS. Nah, kemudian hasil spektrum massa senyawa hasil isolasi fraksi B1.3. Nah, menghasilkan puncak ion yang melimpah terdapat pada 57,2, kemudian puncak basa terdapat pada 87,1, puncak fragmen ion pada 71,1, kemudian 57,2, 55,2, 43,1, 41,1, 39,1, 29,1, dan 27,1. Kemudian waktu referensi terbesar 2.783 menit berdasarkan pengukuran kromatografi gas.
terkait dengan spektrum FPIR dan vibrasi fungsi, serta berdasarkan sidik-jari spektrum massa sampel bahwa senyawa hasil fraksi sampel B13 memiliki rumus kimia dengan C5H13N. Kemudian hasil kromatografi dilakukan perhitungan DBE, yaitu double bond equivalent dengan rumus DBE sama dengan amount of P atom dikurang amount of H atom per 2 ditambah amount of N atom 2 dikali 1. Kemudian hasilnya sama dengan 0. Nah, hasil 0 ini menyatakan bahwa tidak ada ikatan atau siklik pada struktur. Kemudian melalui data KME, senyawa mengalami fragmentasi dengan melepaskan gugus NH pada angka 71,1 dan juga memutuskan ikatan CH pada angka 57,2. Nah, terdapat penjelasan struktur di mana melalui analisis GCMS diperoleh spektrum massa yang menunjukkan ion molekul puncak pada N57,2. Kemudian uji FPIR dan PLC diperoleh gugus NH, gugus CH metil dan metilen sesuai dengan spektrum FPIR serta nilai RF masing-masing. Kemudian berat molekul 27,1 gram per mol yang merupakan rumus molekul dari C5H13 yang merupakan prekursor dari terpenoid. Kemudian berdasarkan penyelidikan dua struktur yang diusulkan untuk fraksi B1.3 adalah 2-metilbutana 1-amina. Nah, struktur ini termasuk dalam struktur isoprena. Dan kesimpulannya yaitu dari penelitian ini telah diisolasi senyawa B1.3 yang bersifat sebagai penolak serangga berupa minyak jernih tak berwarna yang memberikan noda berwarna merah keunguan dengan penampakan bercak. Kemudian Lieberman Burkhardt memiliki nilai rata-rata persen ketertarikan sebesar 0,025% dan rata-rata indeks ketertarikan negatif yaitu 0,392 yang membuktikan bahwa senyawa bersifat menolak raya. Dan dari hasil analisis spektroskopi massa, senyawa hasil isolasi memiliki berat molekul sebesar 87,1 dengan rumus molekul C5H13N dan nilai DBE 0. Dan senyawa hasil isolasi memiliki gugus amina primer yang ditunjukkan oleh serapan pada 3415,30 dan 3477,16. Menunjukkan adanya vibrasi ulur NH amina primer yang diperkuat oleh adanya tiga serapan pada daerah 1618,56 merupakan tekukan dari NH amina primer. Yang terakhir, senyawa hasil isolat diperkirakan 2-metilbutana 1-amina yang merupakan senyawa dengan satu unit isopren dan memiliki gugus amina. Nah, di sini terdapat lampiran, yaitu pertanyaan dari Raden Tasya dari kelompok 4B dengan pertanyaan kenapa menggunakan metode VLC dan selain metode VLC, metode apa saja yang dapat digunakan. Nah, kami menggunakan metode ini karena konsumsi fase gerak hanya 80% dibandingkan dengan kolom konvensional lainnya, karena pada kolom mikrobor kecepatan alir fase gerak lebih lambat dan adanya aliran fase gerak lebih lambat membuat kolom mikrobor lebih ideal jika digabungkan dengan spektrometer massa. Nah, metode yang digunakan selain VLC adalah metode HPLC. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.